Stadion Abdullah Khalifa Doha, Qatar menjadi saksi sejarah perjalanan timnas Indonesia U23 bisa mencapai semifinal Piala AFC U23 tahun ini. Maka tinggal selangkah lagi timnas Indonesia bakal mewujudkan mimpinya untuk bisa berlaga di Olimpiade Paris segera terwujud. Meski di laga awal tim asuhan Shin Tae-yong ditaklukkan tim tuan rumah Qatar, namun pada akhirnya Indonesia bisa melaju ke babak semifinal. Tentu saja euforia kemenangan melawan timnas Korea Selatan beberapa waktu lalu masih begitu pekat terasa. Apalagi ini merupakan debut Rizky Ridho CS di Piala AFC U23. Racikan tangan dingin Coach Shin, biasa ia disapa, mampu mengubah sudut pandang ihwal sepak bola timnas. Banyak yang menyebut jika timnas kali ini merupakan generasi emas. Hello guys! Today we won against South Korea and we go to the semi-final. Let's go! Go to Paris! Writing history. Thank you fans! Pasti bangga ya sebagai orang Indonesia, sebagai orang yang suka sepak bola, bangga banget melihat perjuangan dan permainan. Pemain-pemain kita bukan cuma sekedar bisa ngasih perlawanan, tapi bahkan bisa menampilkan permainan yang cantik, koordinasi yang mungkin sebelumnya jarang banget kita lihat. Dan bahkan mendikte ritme permainan lawan, dan lawan-lawannya juga bukan lawan yang sembarangan gitu kan. Apalagi kemarin di perempat final lawan Korea Selatan, salah satu tim yang mungkin bisa dibilang kandidat juara ya. Terus dia juga hampir 10 kali berturut-turut lolos ke Olimpiade. Dan yang menarik kan Olimpiade ini 4 tahun sekali kan, sementara Piala Asia U23 tuh 2 tahun sekali. Jadi pas banget di edisi 2024 ini 3 tim terbaik plus tim keempat yang nanti akan playoff itu bisa lolos ke Olimpiade. Dan kita adalah negara yang menggagalkan Korea Selatan untuk lolos ke Olimpiade. Jadi spesial banget. Dari semua aspek, individu, koordinasi tim, transisi, bagaimana membaca permainan, meredam strategi lawan, semuanya dipraktekkan dengan nyaris sempurna. Bukan hanya juru taktik Shin Tae-yong yang jadi perhatian, para punggawa timnas pun tak luput dari pantauan. Selain Rafael Struijk, Nathan, dan lain-lain, sosok Ivar Jenner pun jadi perhatian. Apalagi saat umpan lambungnya mampu dikonversi menjadi gol ke gawang Korea Selatan. Namun siapa sangka semangatnya mengolah si kulit bundar di tengah lapangan tak terlepas dari dukungan tambatan hati Bernice Mengers yang selalu hadir di pertandingan. Tak ayal pesona cantik Bernice itu membuat kaum hawa di tanah air dibuat patah hati. Tentu saja seluruh pendukung timnas di tanah air ramai-ramai melakukan nonton bareng alias nobar demi mendukung timnas. Tak terkecuali sederet selebriti ramai-ramai menghelat nobar. Tentu saja harapan untuk menang pasti ada untuk bisa lolos ke final mengalahkan Uzbekistan yang pernah juara AFC U23 tahun 2018. Lantas seperti apa kemeriahan selebriti tanah air nobar untuk dukung timnas U23 di ajang AFC U23? Kita masih yakin, kita akan tetap yakin, ribuan masyarakat di sini yakin, dan jutaan orang masyarakat Indonesia yakin kita bisa mengimbangi, dan bahkan kita nanti akan bisa mengungguli Uzbekistan untuk menuju ke babak final. Kita nantikan, kita saksikan, dan kita lihat bersama-sama saja sampai dengan saat ini baru berjalan di menit-menit. Tapi sekali lagi bahwa membuat kejuaraan Filipina ini adalah catatan yang saya yakin siapapun lawan akan bisa bahwa Indonesia adalah bukan tim yang kemudian dianggap tim baru yang kemudian mudah ditaklukkan. Cukup optimis, kita lihat permainan tadi walaupun ada beberapa hal yang menurut saya janggal ya, kayak bintang di sliding tadi, cuman ya kita optimis, kita tunggu sampai babak kedua. Mungkin dong, enggak, kita harus menang, kita harus sampai final, dan final kita harus menang. Ya karena kan kita debutan juga, kita juga baru kan di Asia U23, sangat-sangat di luar ekspektasi. Cuman ya Indonesia sama-sama berjuang udah sampai semifinal.
luar biasa. Saya pengen banget nonton, sampai tanya kan yang Qatar itu, saya pikir Egy ikut. Saya bilang, loh kak, kok Egy enggak? Lah itu kan di bawah 23, emang Egy umurnya berapa? Ya 24 kali gitu. Iya sayang banget Egy nggak ikut. Lalu ternyata dia lomba yang ini kan, dia latihan yang ikut tanding juga, tapi yang ini kemarin. Makin bagus ya, saya lihat makin bagus tuh. Tapi kadang suka kesel juga sih kalau misalkan Indonesia kalah, wah dihujat semua, mana tujuan giliran ngegolin, wah dipuja-puja, jangan gitulah, maksudnya doain aja, kan mereka juga udah capek gitu kan, latihan tiap hari, kasihan loh latihannya. Aku aja sampai kalau ngeliat mantu sendiri, ya Allah tiap sore latihan, habis tanding besok latihan, kagak ada liburnya kak, begitu kan, ya nggak ada gitu. Kalau pas mau diajak makan nggak bisa lagi latihan, jadi kasihan kita tuh kalau ngeliat tuh mereka tuh tiap sore tuh disiplin banget gitu. Kayak masyarakat Indonesia, mudah-mudahan kita berdoa untuk Indonesia dan untuk semuanya juga. Indonesia tetap juara ya, Indonesia juara. Kembangannya sangat signifikan. Indonesia pasti saya lihat tuh udah agresif sekarang. Pokoknya pasti bola. Berbeda dengan Fitri Karlina yang memilih menonton langsung di Stadion Abdullah Khalifa Doha, Qatar. Fitri tampak semangat ketika melihat punggawa timnas bermain apik. Tentu saja nobar ini harus memiliki izin dari pihak RCTI yang memiliki izin eksklusif sebagai hak siar AFC U23 Qatar. Apalagi banyak yang memanfaatkan euforia atas keberhasilan timnas U23 dengan menggelar nobar dengan menjual tiket tanpa seizin dari pihak RCTI. Namun jika tak ada unsur bisnis, maka nobar itu diperbolehkan. Untuk Pemda, Pemkot, instansi apapun, swasta apapun yang tidak melakukan komersialisasi bisa mendaftarkan secara gratis. Kalau ada komersialnya itu beda pendaftaran. Ada aturannya. Ada aturannya. Kebetulan yang dia tayangkan dia ambil secara tidak resmi dari MNC Vision. Nih. Jadi kalau teman-teman lihat ini adalah tayangan MNC Vision yang sama dia ditayangkan di Twitter secara live. Kemudian dengan tulisan-tulisan ini kan dia menghimbau untuk permintaan donasi dan lain-lain, artinya untuk kepentingan pribadi. Padahal ini adalah sebetulnya barang gratis yang bisa ditonton melalui RCTI. Memang kalau melalui PTV ya PTV, tapi pada saat sudah melakukan retransmisi dia sudah menyalahi aturan. Apalagi ini dia ada scan QR-nya untuk orang kemudian tinggal kirim-kirim ke sana gitu. Tentu saja dukungan dari masyarakat Indonesia benar-benar pecah untuk tim Garuda Muda. Debut di AFC U23 Timnas mampu melenggang ke semifinal setelah mengalahkan tim Korea Selatan yang menjadi langganan berlaga di Olimpiade lewat drama adu penalti. Bahkan ada yang rela nonton di tempat yang tak biasa, yakni di tempat pemakaman umum. Meski suasananya mencekam, namun demi bisa menyaksikan Garuda Muda bertanding, rasa takut itu seketika hilang.
jawaban yang meragukan peran dia sebagai pemain. Dia memberikan kesempatan, kali ini dialah menjadi eksekutor dengan tembakan yang luar biasa baik, membelok ke pojok kiri gawang baik Jong-gung dari penjaga gawang asal Korea. Sebuah proses gol yang sangat-sangat ajaib, bagaikan rudal yang langsung menusuk pojok kiri penjaga gawang Korea Selatan baik. Tak ada yang paling mengasyikkan selain nonton bola bareng timnas Indonesia bersama keluarga dan sahabat. Bahkan aksi jahil seorang yang ketika pertandingan bola kerap saja terjadi, seperti video yang satu ini ketika detik-detik Pratama Arkan menendang penalti saat melawan Korea Selatan. Aksi itu pun membuat kesal para penonton yang lain meski hanya dalam kelakar canda. Tidak masuk. Cerai. Cerai. Menang dia, Cok. Tentu saja ketegangan saat menonton bola memang selalu ada. Sama halnya dengan pasangan Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati yang sempat didera perasaan tak menentu jelang berakhirnya laga. Lihat saja bagaimana ekspresi ketegangan tampak dari artis penggemar bola ini meski hanya menonton lewat gawai pintar. Tentuan ini kita lihat Arhan Pratama baik mencoba meyakinkan diri. Ini peluang yang sangat baik sekali buat Indonesia untuk memenangkan pertandingan ini melawan Korea Selatan. Kita lihat sama-sama. Arhan Pratama mencoba. Ini dia meyakinkan. Ambil langkah. Arhan Pratama. Menang! Indonesia menang! Menang! Semifinal! Semifinal! Yo! Indonesia! 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 Yes! 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 Sejarah bagi Indonesia masuk ke babak semifinal Piala Asia U23. Terima kasih Sintayong, terima kasih Erick Thohir, terima kasih untuk pemain-pemain Indonesia semuanya. Wow, yes, kita melaju ke babak semifinal. Dan yang paling menggelitik adalah sebuah postingan Teguh Wisnu di laman feed foto berbaginya. Suami dari Shiran Sukar itu meluapkan kegembiraannya lantaran timnas Indonesia U23 bisa melaju ke semifinal dengan mengedit para punggawa timnas. Bahkan dalam postingannya itu, Wisnu menulis caption, "Pak, Bu, ini kan yang kalian tunggu?" Tak ayal, aksi kocak Wisnu itu pun menuai ragam komentar dari warganet. Ya, siapa sangka jika Rizky Ridho ternyata memiliki sisi lain yang jahil ketika di luar lapangan. Banyak yang tak mengira jika kapten muda timnas yang juga sudah dilirik banyak klub luar negeri memiliki sifat yang iseng. Ridho! Polisi! Ridho, push up, yang lain, jogging. Selain itu, sosok yang tak kalah penting dalam kemenangan timnas U23 adalah Komang Teguh. Pesepak bola kelahiran Pulau Dewata, Bali itu baru saja berulang tahun. Saat makan malam bersama, Komang mendapatkan kejutan dari pelatih Shin Taeyong. Komang tak sendiri, ia juga merayakan hari jadinya dengan salah satu official timnas. Tentu momen itu pun begitu hangat. Tapi bukan Coach Shin namanya jika tak iseng kepada anak asuhnya. Saat memberi suapan kepada dua orang yang ulang tahun, pelatih asal negeri gingseng itu jahil.
Komang memang menjadi orang di balik kemenangan timnas saat melawan Australia. Tendangan Nathan mampu disundul Komang hingga akhirnya berbuah gol. Namun selain Justin Hubner, sosok Komang juga tampak gahar ketika di dalam lapangan. Bahkan ia juga kerap bersitegang dengan tim lawan. Oke, kita lihat Witan Sulaiman lakukan sudah tinggi dan letak gol! Alhamdulillah! 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 Gol dari Komang Teguh, umpan dan dengan volley yang dilakukan oleh Nathan Roycuan. Mungkin lebih ke taktik karena sebelum pertandingan H-1 H-2 kita pasti latihan set piece, latihan yang sebelum pertandingan itu pada saat pertandingan keluar, jadi mungkin itu taktik dari coach ini. Di lapangan itu sebenarnya situasi aja, karena pada saat SEA Games kemarin itu situasi pada saat pelanggaran dan pemain lawan itu protes. Jadi ya mungkin saya nggak terima karena mereka juga protesnya ke kawan saya itu. Jadi ya pasti saya juga belain teman saya. Mungkin kalau di luar lapangan itu sebenarnya saya pendiam, kalem. Kemenangan timnas U23 adalah kemenangan semua pecinta sepak bola tanah air. Tua, muda, pria wanita tumpah ruah dalam euforia. Lantas bagaimana ungkapan rasa bangga dan bahagia para selebriti? Pemirsa, desainer Ivan Gunawan kembali tiba di tanah air. Kepulangan pria yang kerap disapa Igun dari Uganda tersebut membawa banyak cerita seru dan bahagia. Saat ditemui tim Gosport, Igun sendiri tak pernah kepikiran atau menyangka dirinya bisa membangun sebuah masjid nan jauh di benua Afrika. Hari ini udah bisa pulang ke tanah air, capek, penerbangan lumayan panjang tapi puas. Setidaknya aku berani berbuat, berani bertanggung jawab, berani membuat keputusan untuk membuat masjid ke Afrika. Dan ini perjalanan pertama kali aku ke Afrika. Banyak banget sih cerita-cerita yang aku belum pernah alamin sebelumnya. Karena kalau dibilang traveling pasti udah sering ya, tapi traveling ke negara yang belum pernah tuh memang seru sih. Pertama susah sinyal, lemot banget. Di sana tuh kayak apa ya, kayak di Indonesia tahun 90-an kali ya gitu. Jadi satu motor dinaikin berempat dan masih sepi banget gitu kan. Tapi aku senang hasil masjidnya bagus, bersih, ada marbotnya juga yang jagain. Jadi masjid aku itu dibuat di lahan penduduk gitu. Jadi penduduk situ yang ngejagain masjid aku. Ya, Igun sendiri merasa bahagia dan bersyukur lantaran bisa membangun masjid dari penghasilannya sendiri. Tak cukup sampai di situ, Igun juga memberikan 3 ekor sapi untuk disembelih sebagai bentuk peresmian masjid. Tak lupa, desainer kondang ini juga membagikan ratusan Al-Quran, hijab, hingga THR untuk para pengurus yang sudah membantunya menjaga masjid. Iya, jadi di sana kita juga buat satu rumah tahfiz. Ada 700-an anak yang belajar di sana. Dan hebatnya lagi Queen aku, Ritasha, dia beliin kasur buat mereka tidur karena mereka tadinya tidurnya di tanah. Jadi wah banyak hal-hal atau mujizat yang aku dapetin selama aku di Afrika. Mereka tuh sangat antusias banget. Mereka bahkan belajar bahasa Indonesia gitu karena memang foundation tempat yang ngurusin masjid aku itu kan memang orang Indonesia. Jadi mungkin dia sering ngajarin bahasa Indonesia juga gitu. Jadi ya seru, alhamdulillah. Di sana 3 hari 2 malam. Pokoknya semua ketakutan, semua namanya kita belum pernah kan, kadang kita suka mikir yang aduh ntar gimana ya, ini gimana ntar gitu. Itu kayak lebay sih gitu, tapi setelah ngejalanin nggak seseram yang dibayangkan.
Sementara itu dari postingan Ibunda Igun, Erna Gunawan, terungkap juga kebaikan Igun yang diam-diam membuat sumur untuk warga lokal. Aksi yang dilakukan sang anak juga membuat Erna menjadi terharu. Hal baik tersebut tentu juga didedikasikan Igun untuk ibunda tercinta. Ya karena memang itu dari awal aku buat, memang itu aku dedikasikan buat mama gitu. Jadi kemarin ngasih surprise ke mama gitu bahwa sumurnya aku kasih namanya mama gitu. Karena bisa dibilang penduduk setempat itu ngambil airnya di masjid aku gitu. Dan mereka itu minum air sumur nggak dimasak, jadi ngambil air sumur langsung diminum gitu. Anak kecil semuanya, jadi ngambil minum tuh taruh di gelas, taruh di botol, langsung diminum gitu. Ya aku hidup nggak mikirin pahala ya, aku hidup ngejalanin aja gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang nanya kenapa Igun bikin masjidnya di Uganda, ya semua itu kan aku buat spontan ya, nggak dalam rencana yang seperti apa gitu. Jadi mungkin buat semua yang nonton ini mau beribadah, mau bersedekah, nggak perlu melihat tempat dan waktu ya gitu. Selama di sana, Igun juga berbaur dengan warga lokal. Igun berjalan-jalan di sekitaran masjid menggunakan motor. Igun mengurai selama di Uganda, warga lokal begitu hangat menerima dirinya. Aduh aku kan suka banget sama anak kecil ya, jadi pas ngelihat anak Afrika gitu polos banget, terus badannya tuh kuat banget, kokoh montok gitu. Jadi mereka aku gendong, ada beberapa anak yang aku gendong terus mereka tidur gitu, jadi seneng banget gitu. Oh iya, jadi kita makan makanan khasana, jadi orang Afrika tuh kalau makan pakai pisang, lucu banget ya. Iya kita masak, aku potong potong sapi 3, terus dimasak, terus udah gitu aku bikinin dapur bersih juga mereka di sana, terus bikin nasi kebuli, oh pokoknya rame deh, kurang lebih kemarin tuh ada mungkin masyarakatnya sekitar 500-an ada di situ. Pemirsa, teror pembakaran rumah warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera CCTV menimbulkan kepanikan warga pemukiman padat penduduk. Pelaku diduga adalah kerabat pemilik rumah sendiri, tidak lain adalah residivis kasus begal dan jambret yang baru keluar dari lapas. Seperti inilah rekaman CCTV saat aksi pembakaran rumah dilakukan oleh pelaku pada Jumat dini hari kemarin. Lewat rekaman CCTV tersebut, nampak pelaku berinisial MSA yang belum lama keluar dari lapas. Setelah api berkobar, pasca disiram bensin, pelaku langsung kabur begitu api berkobar. Sementara itu, warga sekitar yang mengetahui kobaran api melahap bagian depan rumah korban dilanda kepanikan sambil melakukan upaya pemadaman api dengan menggunakan alat seadanya agar kobaran api tidak menjalar ke bangunan rumah warga lainnya. Ipul. Kenapa itu keluarga atau? Ponakan punya suami. Oh gitu. Iya. Alasannya dia apa? Ini kurang tahu ini modusnya bagaimana dia anunya. Modus pembakarannya kita tidak tahu ini. Karena yang tahu ini istrinya. Kapan kejadiannya itu? Waktu Jumat malam sekitar jam 2 lewat. Itu pun 1 jergen itu. Pertama dia siram cuma sedikit. Kedua kalinya dia siram lagi. Pada saat terbakar siapa yang lihat? Ada tetangga yang lihat. Dia bakar, dia mungkin tak kaget sendiri, langsung dia kabur. Ponakan punya suami. Sebenarnya sih tidak ada hubungan keluarga dengan dia. Ada. Istrinya saja. Oh, mungkin istrinya sempat tinggal di rumah. Iya. Hingga kini belum diketahui pasti motif dibalik teror pembakaran rumah oleh pelaku yang tidak lain adalah suami dari keponakan pemilik rumah tersebut. Namun kepolisian mengungkap jika sebelum kejadian, terduga pelaku sempat terlibat cekcok dengan istri yang kini sudah menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polrestabes Makassar. Siang tadi, pagi tepatnya ya, dari Biden sudah melakukan olah TKP dan untuk pelaku sendiri saat ini masih dalam pencarian. Untuk identitas sudah diketahui dan juga emang pelaku ini merupakan residivis perkara 365. Kejadian sekitar tahun 2020. Pemilik rumah sebenarnya adalah mertuanya sendiri, jadi si pelaku ini ada masalah dengan istrinya, mungkin hilaf dan sebagainya, berupaya melakukan pembakaran.
Sementara itu, aparat kepolisian dari Polsek Bontoala, Kota Makassar telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Polisi juga telah memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya. Itu suatu hal degradasi keimanan yang saat ini masyarakat Indonesia seharusnya aware ya, karena dengan kehidupan yang mungkin perekonomian yang semakin susah, mereka jadi hilang akal. Tapi menurut saya jangan sampai hilang peradaban atau keimanan. At least kalau mereka tidak bisa menghargai manusia, mereka seharusnya bisa menghargai Tuhan. Dimana ini adalah suatu kejadian seorang menantu membakar rumah mertua. Apakah nggak ingat bahwa mertua itu yang sudah melahirkan pasangan hidupnya, yang sudah mendampingi dia dalam hidupnya. Apapun alasannya, kalau menurut saya tidak dibenarkan dan saya tidak setuju. Usai rumahnya digeruduk warga gara-gara ulah adiknya menggelapkan motor, pedangdut Via Valen akhirnya buka suara soal kelakuan saudara kandungnya itu. Pelantun Tembang Sayang akhirnya angkat bicara terkait kasus penggelapan motor yang dilakukan adik laki-lakinya Raffi Pratama. Dalam unggahannya di Instagramnya, Via Valen mengungkapkan kekecewaan dan kekesalan hatinya atas kasus yang menimpa adiknya hingga mencoreng nama baik keluarga besar. Pemilik nama asli Maulidia Octavia mengungkapkan alasan adiknya melakukan hal tersebut karena tidak bisa hidup susah. Pedangdut yang tengah hamil tua menanti kelahiran anak pertamanya itu pun enggan mengampuni perilaku adiknya tersebut apabila tidak berubah. Namun jangankan berubah, Raffi justru kembali berulah dengan menggelapkan motor milik warga. Masih dalam curhatannya, Via menyesalkan sikap keluarganya yang justru membela Raffi. Ia juga mengungkapkan kalau selama ini ia telah menghidupi dan memenuhi semua kebutuhan hidup saudara-saudaranya juga orang tuanya. Akibat perbuatan adiknya, rumah Via yang terletak di desa Kelitengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur jadi digeruduk massa pada 22 April 2024 lalu. Beberapa orang yang mendatangi rumah Via tersebut menuntut Raffi mengembalikan motor mereka. Koapek dilaporkan ke Polda Jambi atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen penggelapan dalam jabatan. Informasi tersebut disampaikan oleh Kasubdit 1 di Treskrimum Polda Jambi yang membenarkan adanya laporan pengusaha kapal tongkang asal Jambi itu pada 17 April 2024 lalu dengan pelapor adalah berinisial A dari sebuah perusahaan yang berkantor di Banjarmasin. Proses kasus tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan saksi yang telah diperiksa yakni saksi dari perusahaan Koapek yang diduga mengeluarkan dokumen palsu dan pihak Syah Bandar. Kita lihat aja, aku nggak bisa statement sih ngomong kayak gitu. Beberapa bulan sebelum kasus ini mencuat, nama Koapek pernah viral atas kasus yang menimpa rumah tangganya. Koapek jadi pusat pemberitaan lantaran dilaporkan istri sahnya, Ayu Soraya, yang kini secara resmi telah bercerai karena kedapatan berselingkuh dengan Dinar Candy. Pengusaha kapal tongkang itu kedapatan selingkuh dengan Dinar dan kasus perselingkuhan pun dilaporkan Ayu Soraya hingga disidangkan dan diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Jambi. Bukan aku nggak mau klarifikasi, aku nunggu dari pihak cowoknya aja biar yang klarifikasi. Dan cowoknya memang bilang pengen punya istri 2 gitu. Karena aku tahu keluarga suami aku seperti apa, menurut mereka nikah siri atau nikah lagi lah disebut ya, itu tuh hal yang biasa gitu. Wajar. Perjuangan dengan semangat Spartan ala gladiator ini membawa kemenangan yang mengharu biru di tanah air.
Tapi sayangnya di laga semifinal melawan Uzbekistan, striker muda tanah air Rafael Struijk dipastikan tak bisa membela timnas lantaran akumulasi kartu kuning. Tapi sepertinya hal itu tak mengurangi rasa semangat timnas muda untuk bisa mewujudkan mimpinya untuk bisa bermain di kasta selanjutnya Olimpiade Paris. Harusnya arahan 90 nawa. Kita jantung itu sampai 99% gitu. Sampai 100%. 그럼 어떻게 되겠어? Kalau kita jadi gimana? 일단 자기가 힘들지만 최대한 매일 해보는 거야. Mereka coba terus gitu maksudnya. 오늘은 100이지만 내일 hari ini 100%, 다음에 kalau besok 98, 96. Maksudnya main bola kan pasti main body keras. Oh, ketabrak. Ya betul, ketabrak, bentur gitu. Nendang orang di lapangan enggak ya? Harus keras. Itu kalau enggak kan pasti ya bisa cedera juga gampang. Ya, jadi kalau misalnya kalah dari main body, pasti kita nggak bisa keluarin kemampuan. How do you feel? Amazing. You can see this match 2-2, extra time, penalties, 10 penalties, and then this amazing fans. I can't describe this feeling. Tanggapan saya berterima kasih buat terutama Sintayong ya, Sintayong, terus Pak Erik merubah semuanya ya, maksudnya dengan powernya dia dalam segi positif bisa menjadikan semuanya positif, menjadikan semua apa yang jadi hayalan kita dulu bisa terrealisasi, terutama dalam program program yang darah keturunan, naturalisasi itu programnya. Dan benar mereka memang keturunan kita, darah. Menurutku ini sebuah progres yang bagus, juga Coach Sintayong membuat Indonesia semakin bagus dari tahun ke tahun ya, karena kita juga belum pernah melihat selama gue dari lahir sampai sekarang. Kayaknya ini permainan timnas terbaik yang pernah gue lihat. Mereka bisa main build up dari bawah. Kalau dulu kan kayaknya kita cuma main long ball, tengah-tengah nggak ada peluang, tendang aja bawahnya. Kalau sekarang tuh kita lebih sabar, kita lebih bermain teamwork lah, dan melihat progres timnas yang sangat baik, gue sih senang banget dan berharap semoga kedepannya timnas lebih baik lagi, karena kan juga kayak kita lihat timnas U23 ini hampir setengahnya itu adalah pemain senior, yang artinya pemain senior kita masih muda-muda, berarti kita memiliki masa depan yang baik seperti ya. Dan juga kemarin Coach Sintayong diperpanjang kontraknya sampai tahun 2027. Semoga itu membuat perubahan bagi sepak bola Indonesia dan membuat kita mencapai target 100 besar di FIFA. Kekompakan di dalam dan di luar lapangan juga menjadi modal penting bagi timnas muda. Dan yang paling anyar ketika timnas muda tanah air itu diberikan waktu luang untuk melepas ketegangan setelah berhasil menumbangkan Korea Selatan dengan berenang bersama. Ridho CS tampak bahagia dan sama sekali tak memiliki beban lantaran selama ini timnas Garuda selalu dianggap remeh timnas lain. Namun nyatanya Indonesia menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang bisa masuk semifinal setelah Vietnam tak mampu menang melawan Irak. Ayo kita kenan. Refreshing itu sepertinya mampu mengendurkan otot-otot mereka jelang menjamu timnas Uzbekistan. Dari mulai lomba berenang hingga lomba ketahanan menjaga nafas kala masuk ke dalam kolam.
Yang tak kalah kocak adalah ketika para pemain berendam di kolam yang sudah diisi oleh es batu. Para pemain yang berlatar dan bermain di luar negeri tampak santai, namun tidak bagi Kelly yang kedinginan lantaran tim official kembali memasukkan es batu ke dalam bak mandi. Tak ayal, teriakan Kelly itu pun membuat para sahabatnya tertawa. Tak sampai di situ, sikap Rizky Ridho yang merupakan kapten timnas muda dikenal kalem, tenang dan fokus kala berada di lapangan demi menjaga pertahanan, justru tak berbanding lurus ketika berlatih. Ia tampak iseng dan bahkan curang saat bermain games. Rizky Ridho tampak mengantongi salah satu alat peraga latihan di dalam bajunya. Tak ayal, aksi jahilnya itu mendapat teguran dari tim pelatih hingga ia dihukum. Rido. Polisi. 자, 리더 푸시업하고 나머지 움직여. 푸시업, 장라인, 조깅. 조깅. Kamu cari tempat yang kosong. Mantap, timnas sudah mantap banget sekarang. Sintayong berhasil menurut saya. Kalau yang ada omongan miring tentang Sintayong, saya nggak tahu dia ngelihat dari sisi mana gitu. Itu terserah dia aja. Tapi kalau menurut saya selama hidup saya baru ngelihat babak tambahan Indonesia main kayak babak pertama. Jadi dengan kata lain staminanya oke. Gizi yang masuk ke dalam tubuh mereka bener masuk, pelatihannya bener, mindsetnya bener, cara berpikirnya untuk play footballnya bener, sama mentalnya mereka menurut saya udah bener ya di era Sintayong. Bukannya tidak menghargai pelatih yang lama, tapi menurut saya sebagai warga Indonesia, sebagai pecinta bola banget di Indonesia, Sintayong berhasil. Kalau teman-teman yang nganggap Sintayong nggak berhasil, ya terserah lu lihat dari mata mana terserah lu. Mungkin lu ngeliatnya dari belakang palanya, gitu. Doa dari salah satu rakyat Indonesia buat teman-teman timnas. Saya nih asli orang Indonesia, saya orang Jakarta. Semangat, anggap semuanya cemen. Mau Uzbekistan ke mau negara apa kayak cemen, sikat, bantai habis. Tapi positif, play football, play clean football. Mainin taktiknya Om Sintayong.